Misalnya pegawai UI dipanggil rektor tuh kagetnya bukan main. Bawaannya rektor tuh mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Oh, mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Oh. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang saya. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah, bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra dan masih ada lagi yang lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf. Diterima enggak laporan lain tadi? Ini teman saya lama ini. Saat di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh, repot agak. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Di itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi, karena tuan rumahnya saya Pak Wardono. Nah, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir, di antaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal, itu ngendikan Allah, manggalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha. Jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Ben sampean pernah dengar ilmu hakikat itu memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar, ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar, saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus. Saya belum pernah enggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih karena Mbah Basa emang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab. Di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fikih tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini. Wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran,
maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu nggak usah dilarang ya sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Lah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk enggak minat tuh butuh dilarang. Tapi kalau mbah Kok ditakok? nah ngono kok ditakon. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro. Dulu penderanya Profesor Jenny juga. Artinya andekan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qaul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut benal ukhtain artinya diganti benal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafat-lafat yang ada mahdhufnya. Itu kita jaga. Baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknati Allah. Mala'anahu wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatahu. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung, oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget, perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang sumum bukmun omyun. Orang kafir itu sumun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redakseknya sumun. Bukan kasumi tapi sumun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar. Muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun. Anta samsun, anta bedrun. Karena gantengnya kelewat. Sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu. Andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah. Jadi wajah alamin humul kirodata ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera. Tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah. Sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata. Itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan. Hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga nggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah, analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seorang lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detail.
Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya bulbet. Nah, enggak, ini bukan guyon, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih, ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, Fawarobbis sama iwal ardi innahu la haqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, mangdalladzi akhdhafal jalil hatta aljahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wanaziati khorqa atau dimulai wasamsi waduhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu adzauqus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah, ya tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liku alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah. Min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatuho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh. Nggih niki pun deal nggih, jenengan harus sepakat saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulullah. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temannya. Halai itu, mbok ya Anda ngomong, rozakokallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala. An askuro indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang tidak suka nama itu. Meskipun itu hanya secara
apa itu eksplisit. Artinya kalau ndongakno iku serang di dhuwit njaluk dhuwit kok kei donga kira-kira itu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqaka Allah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya, ya wis le tak sangoni selamat ya sudah tak sangoni selamat. Selamat ndonga tok gak modal agak tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Inna wa ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Nggak akan diijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senengnya umatnya Nabi seneng silaturahim. Ada ulama yang saking senengnya umat Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Saya pernah dolan di orang pas tukaran sama istrinya. Itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah, begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail. Wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, Sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan rasa kalau ketemu beliau itu hormat sekali, sampai gak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat. Lah kok seneng cepat? Berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik dia. Itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan. Gitu. Ya monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak kersorawo alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayyamin fil haji wasab'atin idza raja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i, pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang, meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya, istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza raja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara, kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya,
Belum. Sama-sama istilahnya wasafatin idza ruja'tu. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam, sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Hanya Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel. Pilihannya dua, kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah, itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi, sudah kamu fatahayadi, terus sitata ayam, sab'ata ayam, terus Nabi ngendikan, kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah. Lainnya di istikhadah. Itu namanya rudat ilal adat. Jadi supaya ndak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah ndak kayak sing tukang delok ya sapa gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Oh, itu kan ya agak repot lah, coba lah. Agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas Wasdi ini masih kan 3, saya jawab 2. Saya berkali-kali cerita di Quran itu wonten ayat sing agak unik, pemahamannya agak unik. Gini kok ayat maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Ibrahim itu yora Yahudi, yora Nasrani. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Lah Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa? Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nah Ibrahim itu buatan Yahudi, buatan apa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti monggo Pak Marzuki.
Monggo Pak Marzuki Samar monggo. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasron. Terus Ibrahim itu gadah zuriyah. Namanya Yahuda. Niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas. Entitas itu sakit agama, sakit marga, sakit nama kerajaan. Itu orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai nama Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani.